Haleluya, puji Tuhan. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, apa kabarnya Bapak Ibu? Semoga Bapak Ibu sehat-sehat semua. Ya, puji Tuhan, kembali kita dalam program Bible Knowledge malam hari ini. Dan puji Tuhan, malam hari ini kita sudah masuk pada surat Petrus yang pertama. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, sebagai pendahuluan pelajaran malam hari ini, sebagai latar belakang, dan surat ini merupakan yang pertama ya dari dua surat perjanjian baru yang ditulis oleh Rasul Petrus tentunya. Nah, Petrus mengakui bahwa surat pertama ini tulis dengan bantuan Silas, atau bahasanya ini Silvanus, dengan juru tulisnya. Dia akui ya, di 1 Petrus pasal 5 ayat 12 karena dikatakan bahwa ya, dengan perantaran Silvanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah, berdiri dengan teguh di dalamnya. Jadi ya Petrus katakan dengan perantaran Silvanus yang kuanggap sebagai seorang saudara. Jadi ya, surat ini nih dibantu oleh Silvanus maksud saya ya, atau Silas. Silvanus ini nama bahasa Yunaninya. Dan tentunya kemahiran Silvanus atau Silas ya dalam gaya menulis tercermin dalam surat ini. Sedangkan bahasa Petrus yang kurang halus tampak dalam surat 2 Petrus ya, karena ya, Petrus orang Galilea, orang Yahudi, ya, dia agak berbeda tentu dalam gaya bahasanya. Nah, persekutuan yang akrab dengan Tuhan Yesus ya, 3,5 tahun dia menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, keakrabannya dengan Tuhan Yesus selama ya 3,5 tahun melandasi ingatannya kembali akan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Secara tidak langsung Petrus tampaknya juga menunjukkan ya, kepada penampakan diri Yesus kepadanya di Galilea setelah kebangkitan dalam surat ini. Sangat jelas. Dan terdapat banyak persamaan di antara surat ini dengan khotbah-khotbah Petrus yang tercatat dalam Kisah Para Rasul. Dan Petrus menyebut dirinya sebagai Rasul Yesus Kristus dan sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Nah, saudara, Petrus mengalamatkan surat ini kepada orang-orang pendatang yang tersebar di seluruh provinsi Asia Kecil Kekaisaran Romawi. Nah, beberapa di antara mereka ini mungkin adalah orang-orang yang bertobat yang menanggapi khotbahnya pada hari Pentakosta ya, di mana waktu dia bersama murid-murid menerima Roh Kudus di hari Pentakosta, dan ketika itu Petrus berkhotbah ya, dan Alkitab mencatat 3.000-an orang ya bertobat menerima Yesus. Nah, kemudian kemungkinan orang-orang inilah yang ketika hari Pentakosta itu kembali ke kota masing-masing, karena waktu itu mereka berkumpul di Yerusalem. Ya, ada satu ibadah ya. Dalam peringatan hari Pentakosta, mereka orang-orang Yahudi yang ada di luar Yerusalem, di luar Palestina, ya mereka datang setiap tahun sekali ke Yerusalem untuk beribadah. Dan ini mungkin orang-orang itu kemungkinan yang ada ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan mereka kembali, dan Petrus menulis surat ini kembali kepada mereka untuk menguatkan iman mereka. Nah, sebabnya di pasal 2 ayat 11 ya, Petrus berkata orang percaya ini disebut pendatang dan perantau ya. Pasal 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Karena ya mungkin mereka berdiaspora ya, dan kemungkinan besar juga mereka yang merantau keluar ketika kematian Stefanus ya, karena di sana dicatat ketika kematian Stefanus
orang-orang percaya ya mereka pergi ya, terpencar kemana-mana, ketakutan, dan di mana mereka wilayah atau daerah di mana mereka pergi, mereka pun menginjil di sana. Jadi orang percaya ini disebut juga pendatang dan perantau. Dan Petrus mengingatkan mereka bahwa perziaran mereka sebagai orang Kristen adalah dalam dunia yang membenci Yesus Kristus, dan mereka mendapat bagian dalam penderitaan Kristus. Dan mungkin Petrus menulis surat ini sebagai tanggapan terhadap ada laporan dari orang-orang percaya di Asia Kecil ya tentang adanya penganiayaan terhadap mereka. Jadi Petrus mendapat kabar bahwa mereka dianiaya, dan Petrus mengirim surat ini untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Nah, Petrus menulis dari Babylon ya, di pasal 5:13 di sana dia ditulis ya, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon. Nah, jadi dia di Babylon. Nah, Babylon ini istilah ya, saudara. Tapi nanti saya sampaikan, surat ini terus dialamatkan pada orang-orang Kristen yang telah mengungsi dan yang telah meninggalkan negeri mereka karena penganiayaan ya. Yakni orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia ya. Di sana Petrus tulis di ayat 1, pasal 1 ayat 1. Nah, kata Babylon. Nah, kata Babylon dapat ditafsirkan secara harfiah sebagai negara Babylon di Mesopotamia, atau sebagai ungkapan sebenarnya kiasan untuk kota Roma ya, ibu kota dari kerajaan Romawi waktu itu. Ini kota sebagai pusat tertinggi dari kefasikan abad pertama. Nah, walaupun Petrus mungkin satu kali berkunjung ke tempat penampungan golongan orang-orang Yahudi Ortodoks yang besar di Babylon ya, kita dapat lebih mudah menerangkan bahwa Petrus, Silas, dan Markus sedang bersama-sama di Roma pada awal tahun 60-an dan bukan di Babilonia. Jadi istilah Babylon ya, ini mungkin suatu istilah yang digunakan Petrus sesungguhnya untuk menunjukkan itu kota Roma, bukan Babilonia. Nah, kemungkinan besar Petrus menulis surat dari Roma pada tahun 60 sampai 63 Masehi ya, sebelum Bait Allah dihancurkan oleh Titus, dan pasti sebelum pertumpahan darah ya yang mengerikan oleh Kaisar Nero di Roma, yaitu tahun 64. Jadi diperkirakan surat ini sebelum peristiwa Nero dan peristiwa Bait Allah dihancurkan. Nah, tujuan dari penulisan ini tentunya Bapak Ibu, Petrus menulis surat pengharapan yang penuh dengan sukacita untuk memberikan kepada orang percaya pandangan yang ilahi dan abadi bagi kehidupan di bumi, dan untuk memberikan bimbingan praktis kepada mereka yang mulai mengalami penderitaan yang berat sebagai orang Kristen di dalam masyarakat kafir yang tidak mengenal Allah. Dan tujuannya juga yang kedua, Petrus khawatir kalau orang percaya membangkitkan ketidaksenangan pemerintah ya, jadi pemerintah justru marah kepada mereka ya. Jadi dan menasihatkan mereka untuk mengikuti teladan Yesus dalam menderita dengan tidak bersalah, benar, dan tulus. Jangan reaksi mereka artinya justru nanti memancing atau membangkitkan ketidaksenangan dari pemerintah. Ini jadi dia ingin memberikan kesejukan ya, ketenangan kepada jemaat yang ada ya, sebagai nasihat mereka dianiaya. Nah, kemudian 1 Petrus ini saudara juga mulai dengan mengingatkan orang percaya bahwa yang pertama, bahwa mereka mempunyai suatu panggilan yang mulia dan warisan surgawi dalam Yesus Kristus. Jadi mengingatkan bahwa orang percaya itu Allah mempunyai suatu panggilan yang mulia dan warisan. Saya bacakan 1 Petrus 1 ayat 2 sampai 5. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi Petrus ingin mengingatkan bahwa kita ini sebenarnya dipanggil ya oleh Allah. Di bagian lain bahwa bukan
kita yang memilih, Allah yang memilih kita. Nah, ayat 4, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi di panggilan untuk saudara untuk hidup hidup dengan menjaga kebenaran supaya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi, luput dari hawa nafsu duniawi. Panggilan hidup benar tentunya. Yang kedua, 1 Petrus ini mengingatkan kepada orang percaya untuk apa? Iman dan kasih mereka dalam hidup ini akan diuji dan dimurnikan, sehingga akan mengakibatkan pujian, hormat, dan kemuliaan pada saat kedatangan Tuhan. Bahwa iman dan kasih itu akan diuji, akan dimurnikan. 1 Petrus 1 ayat 6-9. Dan kepada pengetahuan, kepada penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Jadi Petrus mengingatkan bahwa iman dan kasih harus diuji untuk menambahkan karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan pada pengetahuan pada penguasaan diri kepada ketekunan, pada kesalehan. Jadi harus tetap menjaga. Kemudian yang ketiga, Paulus Petrus ini mengingatkan pada orang supaya keselamatan yang besar yang sudah dibuatkan oleh nabi-nabi perjanjian lama. Itu di ayat 10-12. Karena itu saudara-saudaraku, berusaha dengan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Keselamatan daripada Tuhan. Kemudian yang keempat, 1 Petrus ini juga mengingatkan pada orang percaya harus hidup kudus. Tentunya jelas berbeda dari dunia yang tidak selamat di sekitar mereka. Kemudian orang percaya yang terpilih dan dikuduskan merupakan bayi-bayi yang bertumbuh, yang memerlukan susu murni firman Allah. Dalam pasal 2 ayat 1-3. Batu-batu hidup yang sedang dibangun menjadi suatu rumah rohani. Pasal 2 ayat 4-10. Dan orang asing yang mengembara melewati negara asing. Pasal 2 ayat 11-12. Dan mereka harus hidup dengan hormat dan rendah hati dalam hubungan mereka dengan setiap orang selama perjalanan pengembaraan mereka di dunia ini. Pasal 2 ayat 13 sampai pasal 3 ayat 12. Nah, kemudian Rasul Petrus juga mengingatkan di surat ini terutama berkaitan dengan sikap patuh dan siap menderita karena kebenaran bagi Kristus dan menuruti teladan Yesus. Pasal 2 ayat 18-24, pasal 3 9 sampai pasal 5 ayat 11. Kemudian Petrus juga meyakinkan orang percaya bahwa apabila mereka menderita karena kebenaran, maka mereka akan memperoleh mahkota kemuliaan. Ayat 4 dikatakan 1 Petrus 5. Luar biasa. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Jadi luar biasa. Jadi setiap orang percaya penderitaan, penganiayaan itu adalah suatu proses yang pasti dialami sebagai pengikut Kristus. Tetapi setiap mereka yang tetap setia, bertahan, mereka akan memperoleh mahkota kemuliaan.
Nah, ada 5 ciri utama yang menandai surat 1 Petrus ini. Yang pertama, bahwa bersama dengan surat Ibrani dan kitab Wahyu, berita surat ini berkisar pada orang percaya menghadapi kemungkinan penganiayaan yang berat karena persekutuan mereka dengan Yesus Kristus. Jadi ini surat salah satu ciri khasnya ya berkisar kepada orang-orang yang menghadapi penganiayaan yang berat. Yang kedua, surat ini memberikan pengarahan praktis bagaimana orang Kristen harus menanggapi penganiayaan penderitaan yang tidak adil daripada kitab lainnya dalam PB. Suatu nasihat yang memberikan kekuatan ya, kepada orang-orang percaya di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah penderitaan ya, karena persekutuan dengan Kristus ya, harus bertahan. Dan di surat ini ya, pengarahan yang sangat praktis diberikan, suatu nasihat yang keras kepada jemaat. Dan yang ketiga, Petrus menekankan kebenaran bahwa orang percaya adalah pendatang dan perantau di dunia ini ya, artinya bahwa di dunia ini bukan rumah kita yang sesungguhnya, bahwa kita adalah warga kerajaan Allah ya. Surga adalah tempat ya, kehidupan orang percaya tentu. Dan ini adalah, dengan lain kata, mengatakan bahwa kehidupan dunia ini adalah sementara, hanya sementara. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar. Jadi dia mau mengingatkan kembali kepada mereka bahwa mereka adalah pendatang, ya. Kemudian di pasal 2 ayat 11 juga diulangi sekali lagi, ya. Saudara-saudaraku yang kasih, aku dikatakan supaya sebagai pendatang dan perantau, ya. Jadi, ya, bukan saja secara rohani, ya. Rumah surga dan rumah di dunia ini adalah bukan tempat tinggal yang sejati, tetapi tempat tinggal yang sementara. Nah, kemudian banyak nama untuk umat Allah dari PL digunakan untuk orang percaya pada perjanjian baru. Misalnya disebutkan di 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ini pakai kiasan ya, saudara. Ini yang digunakan di istilah-istilah yang digunakan di perjanjian lama, yang digunakan di ayat 9-10 juga. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, jadi ini juga istilah-istilah ya yang ada dalam kalimat-kalimat yang digunakan juga dalam PL. Nah, surat ini berisi ayat perjanjian baru yang paling sulit ditafsirkan, ya, sangat sulit ditafsirkan, soal kapan, di mana, dan sebagaimana. Nah, contohnya di 1 Petrus 3 ayat 19-20 ini sulit ditafsirkan, saudara. Ya. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ya. Apa nih maksudnya? Roh-roh yang ada dalam penjara. Dan ayat 20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Jadi roh-roh yang dahulu pada waktu Nuh, waduh, itu ribuan tahun ya. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baktranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Ini sebagai salah satu ciri khas ya, bahwa ada ayat-ayat yang sangat sulit untuk ditafsirkan apa yang dimaksud ya, dan umumnya orang hanya menduga-duga karena saya pernah membaca. Jadi yang dimaksud dengan roh-roh mereka yang dulu pada waktu Nuh tidak taat, artinya roh-roh orang-orang yang pada dahulu yang orang-orang yang beriman yang meninggal. Ya, tetapi
Itu hanya tafsiran. Jadi tetap saja ini suatu ayat yang sulit dipahami ya, Bapak Ibu. Nah, ajaran-ajaran utama dalam kitab 1 Petrus ini, yang pertama pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 10 ini bicara tentang kasih karunia Allah, di mana dalam bagian ini dijelaskan bahwa pengharapan akan keselamatan dan kemuliaan yang pasti adalah sumber kekuatan yang mendorong orang Kristen untuk tetap taat kepada Yesus. Itu intinya dari pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 10. Pengharapan akan keselamatan kemuliaan sejati adalah sumber kekuatan. Kekuatan kita karena kita punya pengharapan dalam Kristus, dan pengharapan itu tidak akan sia-sia. Ya, karena janji Tuhan dia dan amin. Kemudian di pasal 2 ya, pasal 2 disambung di ayat 11 sampai pasal 12, pasal 2 ayat 11 sampai 12. Dari pasal 2 ayat 11 sampai 12. Ini ajaran tentang cara mengatasi penderitaan yang tidak wajar. Saya bacakan pasal 2 ayat 11 sampai 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ya, jadi ya, bagaimana meskipun mereka dianiaya, menderita, tapi Petrus mengingatkan untuk cara hidup yang baik ya. Di tengah bangsa-bangsa itu ya, mereka sebagai pendatang ya, mereka harus ya, tetap berperilaku yang baik, cara hidup yang baik, sehingga mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Jadi tetap tunjukkan perbuatan baik dan tunjukkan sikap yang memuliakan Allah. Oke. Kemudian di pasal 3 ayat 13 sampai pasal 5 ayat 14, ini respon yang baik dalam menghadapi pencobaan. Dalam bagian ini dijelaskan bahwa tanggapan yang baik dalam menghadapi penderitaan akan menghasilkan kesaksian yang baik kepada orang lain dan akan membawa keselamatan kepada orang lain melalui pengenalannya. Sehingga menjadi kesaksian justru lewat respon kita ya, respon jemaat meskipun mereka dalam penganiayaan, tapi itu akan menghasilkan kesaksian pada orang lain dan membawa orang lain kepada keselamatan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, pesan penting yang pertama tentunya dari bacaan teks surat 1 Petrus ini, yang pertama tentunya tentang eksistensi Allah, di mana Petrus terus menerus menyatakan belas kasihan dan kasih karunia Allah. Nah, di pasal 1 ayat 3, ayat 21, pasal 2 ayat 9 sampai 10, pasal 3 ayat 4, pasal 5 ayat 10 sampai 12. Jadi berkali-kali dia tekankan tentang belas kasihan dan kasih karunia Allah. Kemudian bicara tentang Allah, apalagi yang diulang-ulang oleh Petrus, kuasa keadilan Allah. Pasal 1 ayat 17, pasal 2 ayat 12, pasal 3 ayat 22, pasal 4 ayat 5 dan ayat 17, pasal 5 ayat 5 dan 6. Kemudian tentang kekudusan Allah ya, di pasal 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, akunya huruf besar artinya Allah ya, tentang kekudusan Allah. Kemudian dua kali Petrus mengungkapkan tentang kehendak dan maksud Allah di pasal 2 ayat 15 dan pasal 3 ayat 17. Kehendak dan maksud Allah. Sebab inilah kehendak Allah. Ayat 15, pasal 2 ayat 15. Yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Ya. Inilah kehendak Allah. Pasal 3 ayat 17. Katakan lagi, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Ya. Jadi dia mengungkapkan kehendak Allah dan maksud Allah.
Lebih baik menderita karena Kristus daripada menderita karena perbuatan jahat. Kemudian Petrus juga ya bicara tentang Allah terkait dengan karunia-karunia Allah. Pasal 4 ayat 10 sampai dengan 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah yang melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Jadi bicara tentang karunia-karunia Allah, ya. Karunia melayani, karunia berbicara. Nah, kemudian pesan penting juga dari 1 Petrus ini tentang pandanglah pada Yesus. Yang pertama, pandang Yesus sebagai juru selamat yang menderita. Pasal 1 ayat 18 sampai dengan yang ke-21. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ya, itu bicara tentang pengorbanan, darah yang mahal yang tertumpah. Tentang Yesus yang menderita untuk menebus dosa. Kemudian di pasal 2 ayat 21 sampai 25 ya, Petrus juga menuliskan bahwa Kristus telah menderita untuk kamu. Yesus telah menderita. Kemudian bicara tentang Yesus, ya, Petrus juga menuliskan bahwa Yesus adalah gembala yang agung. Pasal 2 ayat 25. Ya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu, yaitu Yesus. Pasal 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Ini bicara tentang Yesus. Yesus sebagai juru selamat yang menderita, Yesus sebagai gembala yang agung, dan Yesus adalah teladan untuk orang-orang Kristen, untuk orang-orang yang percaya. Nah, ini juga dituliskan oleh Petrus. Nah, kemudian Petrus juga menuliskan tentang pesan penting tentang ketaatan, bahwa manusia dibagi berdasarkan apakah mereka taat kepada Allah atau tidak. Bahwa orang Kristen harus menaati Yesus. Pasal 1 ayat 14. Menaati Yesus, menaati kebenaran firman Allah, atau menaati Injil Allah. Kemudian bicara tentang menerima keadaan. Bahwa reaksi Kristen dalam menghadapi situasi sulit, situasi yang sangat tidak mengenakan, lalu menerima, bukan melawan. Jadi menerima keadaan. Nah, Petrus mengatakan dalam berbagai cara, serahkanlah kepada Allah. Ya, artinya udah terima saja, serahkan kepada Allah. Tunduk, atau dengan kata lain, terimalah keadaan yang Allah izinkan. Dan jangan membalas dengan yang jahat dengan yang jahat, jangan membalas dendam. Tetap sabar, tetap lakukan yang baik. Nah, kemudian Petrus juga bicara tentang kebenaran tentang gereja, ya, bahwa manusia memandang gereja sebagai kelompok minoritas yang lemah dan rendah. Tetapi Petrus mengukuhkan pentingnya gereja. Wah, sangat terkenal di 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang merajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi ini bicara justru tentang kekuatan, ya, dari gereja, kelompok anak-anak Tuhan, kelompok orang-orang percaya. Bahwa meskipun orang percaya gereja adalah minoritas,
ya bagi dunia, tetapi Petrus mengemukakan bahwa gereja itu begitu luar biasa, karena gereja adalah artinya orang-orang percaya adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Nah, apa yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari bacaan 1 Petrus ini? Tentunya bagi semua orang Kristen ya. Yang pertama, bahwa keselamatan itu adalah milik kita. Keselamatan adalah milik orang percaya. Nah, dia disyaratkan itu dalam 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9. Kemudian bagi seluruh orang percaya, penerapannya ada pengharapan masa depan dibentuk dari masa sekarang. Jadi hari ini kita sudah mulai, Bapak Ibu yang hidup dalam keraguan, hidup dalam kegelisahan, ayo mulai tanamkan iman dan pengharapan. Mulai sekarang. Kita harus mulai bentuk dari sekarang. Sampai kekekalan, sampai pada waktunya ya. Tuhan artinya untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita. Pengharapan itu harus terus dijaga dan dibentuk, dipelihara. Kemudian bahwa orang Kristen pun harus menjaga kekudusan secara radikal, tidak main-main, karena dikatakan bahwa kuduslah kamu sebab Allah adalah kudus. Jadi kekudusan sangat penting ya. Jadi harus menjaganya secara radikal, secara sungguh-sungguh. Kemudian bagi orang percaya bahwa teruslah bertumbuh dalam iman ya. Meskipun ada penganiayaan, meskipun ada penderitaan, meskipun banyak pergumulan ya, tetapi iman kita harus terus bertumbuh. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ini pesan bahwa meskipun di tengah penganiayaan, penderitaan, di tengah-tengah masalah yang begitu besar, mungkin banyak saudara yang menderita karena keadaan COVID ini, ya, kehilangan pekerjaan, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Ya. Tapi jangan sampai iman kita luntur. Teruslah bertumbuh dalam pengharapan kita. Kemudian ya pesan bagi kita bahwa dunia ini bukan rumah kita. Kita hanya pendatang. Dan kita ada di dunia ini, Tuhan perkenankan untuk kita jadi saksi, ya, untuk kita bisa bersama-sama dalam komunitas orang percaya, sebagai gereja Tuhan di dunia ini ya, untuk menegakkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Dan dunia ini adalah bukan rumah kita yang sesungguhnya. Kita adalah di surga. Karena Allah telah menebus kita dalam pribadi Yesus, membenarkan kita ya. Sebabnya Yesus berkata ya, aku pergi ya ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat. Nah, itulah tempat kita yang nantinya menjadi tempat yang kekal selama-lamanya. Kemudian bagi kita semua orang percaya, pesannya ya bagaimana kita harus bersikap dalam masyarakat. Jadi Petrus mengingatkan ya, ketika mereka dianiaya, mereka diperlakukan tidak adil, jangan bereaksi yang akan menimbulkan sehingga pemerintahan itu ya jadi menghakimi mereka gitu. Karena biasanya orang menderita, mereka berontak ya, mereka melawan ketika dianiaya, tapi ya tetap tenang, tetap lakukan yang terbaik ya, bersikap yang manis, bersikap yang wajar, hidup baik ya di tengah-tengah masyarakat. Itu pesan. Saya bacakan saja pasal 39. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya adalah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk berkat. Jadi jangan dendam,
Jangan balas yang jahat dengan jahat, tapi tetap jadi berkat meskipun dalam penganiayaan atau penderitaan. Kemudian bagaimana harus bersikap dalam gereja? Pasal 3 ayat 8, dalam komunitas orang-orang percaya, bagaimana sih sikap kita? Pasal 3 ayat 8 katakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ini pesan bagi seluruh umat Kristen, sebagai sesama orang percaya, sesama orang beriman, sebagai satu tubuh Kristus, ya. Biarlah seia sekata, seperasaan, mengasihi, penyayang, rendah hati, ya. Jadi jangan saling menghakimi, menjelekkan, ya, karena hari-hari ini ya di YouTube pendeta menyerang pendeta yang lain, yang menganggap teologinya lebih benar, ya, menyerang pendeta lain yang teologinya bagi dia tidak benar, yang bagi dia sesat, ya. Nah, padahal sama-sama Kristen, sama-sama tubuh Kristus, ya, tidak baik bersikap gitu. Nah, ini hujan Bapak Ibu, mungkin suaranya agak terganggu, ya. Oke. Kemudian bagaimana penerapan bagi orang Kristen yang teraniaya, orang Kristen yang bergumul, ya. Yang pertama, harus bertahan dan berdirilah teguh. Ya, di pasal 5 ayat 9 jelas dikatakan di sana. Ya, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ini artinya melawan si iblis. Ya. Bahwa iblis juga ya bisa pakai orang-orang lain untuk menghancurkan hidup kita, yang membuat kita menderita. Tetapi kita harus tetap bertahan, berdirilah teguh. Kemudian penderitaan itu mengandung maksud. Di pasal 1 ayat 7. Maksudnya apa? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ya. Jadi ya Tuhan izinkan supaya ya Tuhan ingin melihat iman kita, kemurnian iman kita. Apakah iman kita hanya ketika kita dalam keadaan nyaman, keadaan kita diberkati, dalam keadaan sehat, aman, damai, sentosa. Tapi bagaimana ketika ada penderitaan, ada kesulitan, ada kesusahan, bagaimana dengan iman kita? Jadi kita harus percaya bahwa penderitaan ada maksudnya. Paulus juga berkata pada orang jemaat di Roma bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya ya, dalam penderitaan pun ada rencana Tuhan ya untuk kebaikan kita. Kemudian bagi orang yang teraniaya, pastikan kalau kita menderita karena penganiayaan itu karena suatu alasan yang benar, bukan kita menderita karena kejahatan kita. Ya, itu yang diingatkan oleh Petrus di pasal 2 ayat 19. Ya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kenakalan menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut puji-pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya, jadi ya, pastikan bahwa penderitaan itu yang kita ini bukan karena perbuatan dosa kita ya. Tapi ya karena kita tetap hidup benar, tapi kita mengalami penganiayaan, penderitaan, ya. Jadi dikatakan ya itu adalah kasih karunia pada Allah. Kemudian Petrus juga mengingatkan tentang ya bagi orang yang teraniaya bahwa bersiaplah jika penderitaan itu datang. Artinya ya setiap orang percaya jangan selalu merasa hidup itu nyaman ya. Bisa saja penderitaan itu datang ya. Karena kita masih tinggal di dunia, ini bukan juga rumah kita, artinya ya, dunia penuh dengan dosa, dunia penuh dengan kejahatan, ya bisa saja ada saatnya kita mengalami penderitaan ya. Dan itu sebabnya harus bersiap-siap, karena Yesus juga
berfirman, jika engkau mengikuti aku, ya, sangkal diri, pikul salib. Artinya setiap orang pasti ada salibnya. Ada beban yang harus dia tanggung. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, kemudian bagi orang yang pikirkan apa yang akan terjadi kemudian. Ya, jadi jangan hanya berpikir, kata, waduh, saya menderita sekarang, saya susah sekarang, saya dianiaya, saya difitnah, ya, saya dijahatin, ya, ditipu dan lain sebagainya. Tapi pikirkan apa yang akan terjadi kemudian. Ya, nah, ini Petrus ingatkan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat tercemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhirnya. Jadi pikirkan kekekalan, Bapak Ibu, ya. Pikirkan apa yang akan di depan, ya. Oke, saat ini kita menderita, kita dianiaya, kita sakit, kita susah, kita menderita, tapi pikirkan kekekalan, pikirkan keselamatan, pikirkan kehidupan yang indah, kehidupan bersama Yesus di surga. Itu jauh lebih mulia. Jangan sampai artinya keadaan kita, ya, membuat respon kita salah, ya, akhirnya kita malah jadi mengutuk Tuhan, atau kita malah iman kita malah berpaling karena kita tidak tahan dengan keadaan. Tapi harus bertahan, pikirkan yang lebih mulia, ya. Penderitaan yang kita alami tidak seberapa, ya. Dalam Korintus katakan, pencobaan kami tidak melebihi kekuatan, ya. Artinya sebenarnya kita sanggup karena ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Nah, itu sebabnya pikirkan, ya, kekekalan. Kemudian ketika kita dianiaya sebagai orang percaya, kita pusatkan pikiran pada Yesus. Jadi Petrus ingin pikirkan saja pada Kristus. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dia telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejak. Nah, fokus pada Yesus. Ya, fokus pada Yesus. Jadi di pasal 4 ayat 1, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya. Karena Kristus juga telah mengalami. Jadi pikirkan pada Kristus. So, kalau saya menderita, Tuhan Yesus sudah lebih dahulu. Kalau saya susah, saya menderita, Tuhan Yesus jauh lebih menderita. Tuhan Yesus jauh lebih mengalami keadaan yang lebih menderita, ya, dari kita. Bahkan dia disalib, dihina, dibunuh, ya, dengan digantung di kayu salib. Jadi pikirkan saja pada Yesus, bahwa penderitaan kita belum seberapa. Kemudian bagi kita yang mengalami pergumulan, alangkah istimewa hak menjadi seperti Yesus. Wah, jadi itu yang luar biasa, pikirkan. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Ya. Jadi, ya, bahwa dengan kata firman Tuhan berkata bahwa kita harus bergembira, bersukacita, karena ketika Yesus datang, kita dimuliakan. Itu artinya itu hak istimewa, saudara. Tidak semua orang, ya, bisa memperoleh dimuliakan Tuhan. Tapi kita yang tetap bertahan, tetap menjaga iman kita, kesetiaan kita, meskipun di tengah-tengah pergumulan, ya, ada hak istimewa yang akan kita peroleh, ya. Itu sebabnya bersukacita, kata Petrus, ya, dalam penderitaanmu, supaya kamu bergembira dan sukacita pada waktu Yesus menyatakan kemuliaan. Nah, apa pesan bagi pemimpin gereja? Nah, ini jelas di pasal Petrus 5 ayat 1 sampai 4.
Aku menyaksikan para penatua. Nah, ini pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan ya. Di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri ya. Jangan paksa, jangan cari keuntungan, tapi penuh dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ya, harus menjadi teladan. Nah, ini maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi jelas saudara, ya, sebagai pemimpin-pemimpin dan gereja, mungkin Bapak Ibu koordinator ibadah, penatua, diaken ya. Ya. Melayani jangan dengan paksa, jangan mencari keuntungan, harus penuh dengan pengabdian diri, loyalitas, dan tentunya harus menjadi teladan. Nah, tema-tema kunci dari 1 Petrus ini Bapak Ibu, Petrus selalu mengulang beberapa kata tertentu yang meringkaskan apa yang dipikirkannya ya. Dia mengulang-ulang. Kata-kata Petrus yang paling penting yang berkali-kali dia ucapkan ya. Ada beberapa ayat ya. Bicara misalnya pengharapan ya. Itu ada 4 ayat ya. Ini berarti tema kunci. Kemudian kasih karunia dan belas kasihan. Nah, itu ada berapa ayat tuh? Di pasal 1 ayat 2, ayat 3, ayat 10, pasal 3 ayat 13, kemudian pasal 2 ayat 10, pasal 3 ayat 7, pasal 4 ayat 10. Ini ada 7 kali. Nah, diulang-ulang kasih karunia dan belas kasihan. Kemudian apa? Bicara keselamatan. Di pasal 1 ayat 5, ayat 9, ayat 10, dan pasal 2 ayat 2. Ada 4 kali. Kemudian bicara tentang kasih. Di pasal 1 ayat 8, ayat 22. Pasal 2 ayat 17. Pasal 3 ayat 8. Pasal 10 ayat 4. Dan pasal 3 ayat 8 dan 10, pasal 4 ayat 8, pasal 5 ayat 14. Jadi ada berapa? Ada 7 kali. Kemudian bicara tentang sukacita. Ya, pasal 1 ayat 6, ayat 8, pasal 4 ayat 13, ada 3 kali. Kemudian bicara tentang penguasaan diri. Ya, di pasal 1 ayat 13, pasal 4 ayat 7, pasal 5 ayat 8. Ya, ada 3. Bicara tentang takut. Pasal 1 ayat 17, pasal 2 ayat 16, dan 17, pasal 3 ayat 14, ada 4 kali. Kemudian bicara tentang kerendahan hati, di pasal 3 ayat 8, pasal 5 ayat 5, dan ayat 6, ada 3 kali. Bicara tentang berharga, di pasal 1 ayat 7 dan ayat 19, pasal 2 ayat 4, ayat 6, ayat 7, dan pasal 3 ayat 4, ada 6 kali. Kemudian bicara tentang kemuliaan, pasal 1 ayat 7, pasal 1 ayat 11, ayat 21, ayat 24, pasal 4 ayat 11, ayat 13, ayat 14, pasal 5 ayat 1, ayat 4, ayat ada 10 kali bicara tentang kemuliaan. Nah, inilah tema-tema kunci ya, karena diucapkan berkali-kali. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sekian latar belakang dari 1 Petrus ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga Bapak Ibu diberkati, bagikan ya pelajaran malam hari ini kepada orang-orang yang saudara kasihi, sehingga mereka pun boleh dapat diberkati bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.